Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhendri. Saya mahasiswa Institut Tazkiyah jurusan Ekonomi Syariah. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit sharing atau mencoba menjelaskan apa sih pembangunan ekonomi. Lalu bagaimana pembangunan ekonomi di Indonesia. Langsung aja ke pembahasan tentang apa sih pembangunan ekonomi itu. Pembangunan ekonomi merupakan proses sebuah kenaikan pendapatan total serta pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan sebuah penduduk serta adanya pertumbuhan fundamental dalam struktur ekonomi sebuah negara, dan naiknya pendapatan untuk masyarakat di dalam sebuah negara. Lalu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, faktor ekonomi, lalu yang kedua faktor non ekonomi. Di faktor ekonomi ini itu ada beberapa yang dapat mempengaruhi seperti SDM, SDA, kewirausahaan serta keahlian. Di SDM ini menentukan keberhasilan pembangunan nasional lewat jumlah dan kualitas produk. Jumlah penduduk yang sangat besar merupakan pasar yang sangat potensial sebagai pemasaran hasil produk. Sementara itu kualitas produk menentukan beberapa produktivitas. Lalu sumber daya alam atau SDA. Kekayaan alam seperti tanah, kesuburan tanah, hasil hutan, keadaan iklim atau cuaca, hasil laut serta tambang sangat berpengaruh pada pertumbuhan industri di suatu negara, yang terutama dalam penyediaan bahan baku produksi. Lalu kewirausahaan dan keahlian diperlakukan sebagai pengolahan bahan mentah dari alam menjadi suatu yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Disebut juga sebagai proses produksi. Itu faktor yang mempengaruhi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi dalam faktor ekonomi. Lalu faktor non ekonomi. Faktor non ekonomi ini meliputi seperti kondisi sosial kondisi sosial kultur yang ada di dalam masyarakat, kelembagaan, keadaan politik serta sistem yang berkembangan dan berlaku di masyarakat. Itulah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi. Lalu kita membahas yang kedua, bagian kedua, di mana pembahasan ini menjelaskan bagaimana sih pembangunan ekonomi di Indonesia. Di Indonesia ini pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang telah diprogramkan oleh pemerintah dalam rangka mencapai
dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pembangunan nasional ini banyak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam perihal pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu negara. Lalu dalam proses pembangunan nasional ini juga memiliki dampak yang ditimbulkan. Dalam pembangunan ini bernilai positif serta negatif. Adapun dampak positif dari pembangunan ekonomi ini adalah yang pertama, adanya perumahan yang layak bagi semua golongan masyarakat. Lalu yang kedua, adanya pemukiman baru yang sehat dan tersedianya sarana prasarana yang cukup memadai. Lalu yang ketiga, adanya perbaikan lingkungan hidup melalui pembangunan permukiman. Itulah dampak positif dari pembangunan ekonomi. Lalu pembangunan ekonomi ini memiliki dampak negatifnya. Dampak negatif dari pembangunan ekonomi ini adalah yang pertama, timbulnya pencemaran air, tanah, dan udara. Yang kedua, rusaknya ekosistem yang berdampak pada kelestarian lingkungan alam. Yang ketiga, banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi bangunan-bangunan dan jalan sehingga produksi pertanian di Indonesia ini menjadi berkurang. Itulah dampak negatif dari pembangunan ekonomi. Selanjutnya, perencanaan pembangunan nasional mencangkup semua penyelenggara makro, semua fungsi pemerintah yang meliputi semua bidang secara terpadu dalam wilayah negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 juga dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional di atas perencanaan pembangunan yang telah disusun secara teratur oleh kementerian maupun lembaga dan perencanaan pembangunan oleh daerah sesuai dengan kewewenangannya. Sistem perencanaan pembangunan nasional memiliki tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya pembangunan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Apabila ada kekurangan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih belajar dan saya masih minimnya ilmu pengetahuan. Akhir kalam saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.